Selamat malam para pecinta YouTube channel Kompetensi Hidup. Kita bertemu kembali malam ini untuk bersama kembali Pak Priyadi. Selamat malam. Selamat malam. Kita mungkin melanjutkan kembali tentang Hippocrates ya. Saya barusan menemukan satu kalimatnya Hippocrates itu begini Pak. Bahasa Inggrisnya. Foolish the doctor who despises the knowledge acquired by the ancient. Bahasa Indonesianya, bodohnya dokter yang meremehkan ilmu yang diperoleh orang dahulu. Ini mungkin kira-kira Pak Pri? Ya. Kalimat ini mengarahnya kemana? Mengarahnya begini, menurut apa yang saya pelajari dalam kehidupan ini, kalimat bodoh itu bukan sesungguhnya membodohkan. Oh begitu. Seharusnya kalimat bodoh ini arahnya hanya untuk sebuah sumber bagaimana kita bisa hanya mengikuti sesuatu yang tidak mau mengarah kepada sesuatu yang didapati secara alamiah. Oh, dalam kehidupan itu dipahami secara alam ataupun dipelajarinya dalam kehidupan ini sesuai dengan perjalanan hidupnya ataupun penelitian-penelitian, bukan hanya mengikuti apa yang telah didapati. iya. Itu mungkin. Jadi setiap saat sebenarnya kita kembali ke alam untuk mengambil ilmu dari alam itu ya. Ya. Kalau hanya mengikuti itu sebentuk hal yang tidak diperkenankan oleh ilmuwan seperti Hippocrates gitu ya. Kurang disetujui lah gitu ya. Kemungkinan besar seperti itu. Ya. Ini adalah satu hal yang menjadi pembuka dari pembicaraan ini. Tetapi saya ingin bertanya kepada Pak Pri itu tentang peranan daripada otak yang dipikirkan oleh Hippocrates pada saat itu. Tulisannya akan tampak di layar Anda, tapi saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya, kemudian nanti bahasa Indonesianya dan pawadarannya oleh Pak Priyadi. Man ought to know that from nothing else but the brain come choice, delight, laughter and sport and sorrows, griefs, despondency and lamentation. And by this is in a special manner we acquired wisdom and knowledge, and see and hear and know what are full and what are fair, what are bad and what are good, what are sweet and what are unsavory. And by the same organ we become mad and delirious, and fears and terrors assail us. All these things we endure from the brain when it is not healthy. In this way I am of the opinion that the brain exercises the greatest power in the man. Bahasa Indonesianya, manusia harus mengetahui bahwa tidak ada hal lain kecuali otak yang memunculkan rasa senang, tawa dan gerak atau olahraga, serta kesedihan, keputusasaan dan ratapan. Dan dengan ini secara khusus kita memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan, dan melihat dan mendengar serta mengetahui apa yang busuk dan apa yang baik, apa yang buruk dan apa yang baik, apa yang manis dan apa yang tidak enak. Dan dengan organ yang sama yaitu otak, kita bisa menjadi gila dan mengigau, dan ketakutan serta teror menyerang kita. Semua hal ini kita tanggung dari otak ketika otak tidak sehat. Dengan cara ini saya berpendapat bahwa otak mempunyai kekuatan yang paling besar dalam hal ini pada diri manusia. Mungkin sebelum saya banyak bertanya, Pak Pri akan menjabarkan dulu secara umum kalimat ini. Ya, mungkin sebagian dulu yang saya akan jelaskan, karena situ merangkumnya kepada seluruh komponen kerja otak. Oh iya. Jadi kalau dijelaskan sekaligus ya tidak mungkin konten ini bisa menjawab dari semua apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Hippocrates itu tadi. Karena komponen di sini
sebagai alat sensor manusia untuk menentukan pola hidup di dalam diri pribadi masing-masing. Berarti konsep hidup itu harus menggunakan konsep kesadaran pola berpikir, kinerja otak. Jadi sang pengendali itu berada pada titik intisari di dalam pusat otak itu tadi. Ya mungkin kalau bahasa umum yang orang kenali ya titik sumber eruh. Iya, iya. Pusat kontrol yang mengendalikan manusia, yaitu dalam otak yang namanya ruh itu tadi. Karena dikatakan kenapa manusia ini harus menggunakan otak supaya bisa mengenali ruhnya ataupun yang menghidupi diri tiap-tiap makhluk yang namanya manusia, sehingga manusia itu bisa benar-benar mengaktivitaskan pikiran, hati, dan tubuh kita untuk mencari bentuk keselamatan yang ujung-ujungnya akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan semua manusia. Berarti komponennya di sini berdasarkan atas sensor pengendalian dari si memori otak ini tadi, yang penggerak dari segala sesuatu yang ada di dalam setiap makhluk yang namanya manusia. Jadi otak itu memang menjadi pusat kontrol karena dia bisa mencerap ilmu gitu ya. Iya, iya. Jadi berarti kan pengendali hidup adalah dimensi misteri otak. Kecerdasan juga dari otak. Karena semua bersumber dari pusat pengendalinya. Jadi rasa itu hanya menerima, kebahagiaan itu hanya sebagai penerima dari apa yang didapati oleh si otak ini tadi, si pemikir ini tadi. Ya, gitu. Nah, sekarang otak itu kan ada aspek fisiknya ya, otak namanya barang organ namanya otak, dan aspek fungsinya. Nah, kita kemudian membagi ilmu kedokteran itu pada kalau aspek fisiknya ya berarti katakanlah ada gangguan di dalam penjalaran saraf. Kemudian kalau otak rusak ya bedah, tetapi kemudian ada lagi yang namanya ilmu jiwa. Nah, ini bagaimana hubungannya, Pak? Itu hubungannya ilmu kejiwaan untuk mengendalikan atau untuk mempelajari instrumen ataupun struktur. Nah, kalau dari lagu mungkin bisa dikatakan instrumen. Ya, ya. Kalau di dalam ilmu dikatakan struktur. Ya. Aturan. Instrumen kan juga aturan di dalam suatu lagu. Ini aturan di dalam suatu pengenalan struktur-struktur pengendalian si otak melalui saraf. Jadi ini kalau lagu kan harmoni ya antara lagu dengan instrumennya. Nah, selaras lah. Selaras ya. Kalau yang ini, yang orang sakit jiwa itu berarti kan tidak ada keseimbangan di dalam salah satu saraf yang menerima kejadian-kejadian yang dialaminya. Awalnya ini suatu proses mental ya. Nah, mental psikologi kejiwaan manusia yang tidak pernah ibarat kata memahami tentang bagaimana kita bekerja sebagai manusia yang diberi nalar dan akal serta hati oleh Tuhan ini untuk setiap diri makhluk supaya kita dikuatkan dengan pengendalian proses-proses yang ada di dalam tubuh itu harus dikenali. Struktur-strukturnya harus dipahami. Nah, di sana konsep kehidupan itu harus benar-benar kita memahami bagaimana cara menyelamatkan tubuh, ruh ini bagaimana cara menyelamatkan tubuhnya dengan menggunakan ilmu kejiwaan ataupun ilmu kesehatan untuk mengendalikan ini tadi, struktur ini tadi di dalam tubuh yang telah disusun oleh Tuhan sehingga dipahami oleh manusia struktur-struktur ini, di mana nanti bisa terjadi suatu hambatan
bisa diketahui oleh si makhluk namanya manusia ini sebagai penyelesaian struktur di dalam tubuh itu. Apakah kemudian serupa begini ya, bahwa roh itu mengendalikan keseluruhan sistem tubuh berdasarkan frekuensi yang ada di dirinya begitu? Ya, Serupa itu. frekuensinya di sini diukur oleh ilmu. Oh, frekuensinya yang diukur oleh ilmu. Ilmu yang dipelajarinya di dalam kehidupannya. Nah, nanti apa yang diketahui di dalam frekuensi hidupnya inilah yang bisa untuk mengukur nilai-nilai dari aturan-aturan, instrumen ataupun susunan-susunan yang ada di dalam tubuhnya manusia. Itu kan harus belajarkan di atas dasar praktek ataupun pembelajaran yang sangat rumit. Tidak hanya sekedar dibaca terus bisa tahu. Ya. Bukan hanya sekedar dilihat sudah tahu, bukan. Jadi kalau melihat paparan ini, saya sangat jadi tahu bahwa memang sistem kita harus diaktifasi gitu dengan suatu pembelajaran yang real gitu ya. Dikendalikan lah. Dikendalikan dengan sistem pembelajaran real yang bukan tidak bisa membaca hanya dari buku kemudian sistem bisa terkelola seperti itu kan tidak. Ya. Kan ibaratkan seorang ilmuwan ini harus benar-benar memahami struktur yang telah disusun oleh Tuhan ini di dalam tubuh manusia sehingga bagaimana mengatasi kelainan-kelainan yang ada di dalam saraf-saraf pembuluh saraf manusia yang paling susah untuk diketahui dengan perjalanannya diketahui oleh alat yang namanya manusia ini tadi yang dibuat oleh manusia. Dari situ kalau kita mau mengkaji betul tentang bagaimana kehidupan ini, nanti kita akan bisa memahami tentang struktur tubuh manusia. Iya. Dikatakan ini jagat cilik, ini yang ada di semesta ini jagat besar. Gitu. Oh, ini sebagai suatu rumus untuk bagaimana kita akan belajarnya itu tentang apa itu ya. Belajarnya tentang apa, kita mengetahui tentang jagat cilik dan jagat gede. Nah, jagat cilik melambangkan yang terkecil, lebih kecil daripada debu ataupun atom. Yang jagat gede inilah yang menguasai si jagat kecil ini. Apalagi dibandingkan dengan makhluk lain, ibarat kata dia lebih tidak nampak apabila dipandang dari atas. Pastilah jagat besar yang lebih nampak di dalam penglihatan mata manusia. Iya. Makanya kita ini dibanding dengan makhluk lain itu tidak ada apa-apanya, ibaratnya lebih halus daripada benda-benda lain. Adakah pada saat kita melihat di atas manusia yang terlihat dari atas? Tidak. Nah, pastilah ibu bumi ataupun bumi yang lebih berkuasa atas diri manusia ini tadi. Gitu. Saya menangkap ada hal yang perlu diperjelas lagi bahwa tentang apa ini, kita ada di ruang yang namanya jagat gede juga. Kemudian kita punya membawa jagat cilik ini. Bagaimana ini dirumuskan di dalam kita mengenal diri dan kemudian nanti masuk ke ruangnya pemahaman tentang kinerja otak ini, Pak. Nah, berarti kan kita harus disadarkan dulu dengan ilmu pusat kontrol dari pengendalian si diri manusia ini tadi. Ya. Siapa yang mengontrol tiap-tiap diri ini tadi? Siapa sang pengendali dalam tiap-tiap diri ini tadi? Ya. Nah, di situ dimulai dari mempelajari tubuh kita sendiri. Diri kita sendiri, apa yang kita rasakan, apa yang kita keluhkan, apa yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan ini. Kan? Ya. Jadi berarti tadi ke kalimatnya Hippocrates lagi, bahwa di situ itu bisa senang, menemukan senang ya, tapi kemudian bisa menemukan keterpurukan secara psikologis, sampai boleh dikatakan sampai disebut di situ pemikiran yang kacau. Nah, karena begini. Dua ekstrem ini bagaimana? Di situ berdasarkan atas manusia pasti apabila berusaha akan pada saat ingin menghendaki sesuatu, pada saat mentalnya tidak kuat, pasti dia akan terpuruk. Karena mungkin salah satu ukurannya adalah kerugian di dalam pencapaian materi. Ya, iya. Gitu. Bukan ukurannya bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri pribadi.
terus dia berani melontar keluar untuk menggapai sesuatu, membutuhkan modal yang banyak. Apabila tidak tergapai, terganggu nggak mentalnya karena kehilangan dari hartanya itu tadi. Kalau kejiwaannya tidak dibekali dengan struktur daripada pengendalian siapa yang lebih berkuasa atas diri makhluknya, saya katakan rob pengendalinya. Iya, iya. Gitu. Makanya dikatakan Tuhan tidak jauh dari makhluknya. Tuhan tidak merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jadi kalau begitu, di antara berjalannya kita di dunia ini, yang mungkin Pak Papri pernah menyebutkan bahwa ini alam goda gitu. Tapi keuntungan dari melintasi alam goda ini berarti bagaimana kita memanfaatkan apa-apa yang menantang keilmuan kita ini tadi untuk justru menguatkan ilmu begitu. Ya, itu sebagai dikatakan gemblengan ataupun didikan di dalam suatu hidup ini, bagaimana kita mengambil pelajaran di dalam setiap kehidupan di semesta ini tadi. Nah, saya katakan siapa yang dapat menggapai, dialah orang-orang yang sudah kuat menantang goda. Mana godaan yang bisa menjatuhkan mental kita ataupun kejiwaan kita ataupun kerohanian kita untuk menghadapi kehidupan yang ibaratnya seimbang di dalam suplemen ke dalam diri kita. Apakah dengan harta kita bisa seimbang? Ternyata tidak demikian. Nah, makanya sekarang, apakah harta bisa menyembuhkan tubuh kita? Tidak. Berarti siapa yang menyembuhkan tubuh kita? Diri kita sendiri kalau kita dengan apa? Dengan mengkompetensikan si roh ini, ya. Dan kita memahami kinerja si roh ini sumbernya dari mana, dan apa yang akan berfungsi di dalam kehidupan ini. Ya otomatis roh lah yang berfungsional sebagai pengendali hidupnya manusia. Makanya sumbernya di atas otak. Orang dikatakan arsi. Ya. Kedudukan yang tertinggi di dalam makhluk yaitu arsi ataupun pembuluh saraf yang paling dalam yaitu otak manusia, pengendali dari organ tubuh. Apabila saraf itu perjalanan alur sarafnya itu terganggu, maka terganggu pula, tidak sampailah perintah itu kepada bawahannya, ya, yang digerakkannya. Berarti itu saya jadi ingat kalimatnya Hippocrates bahwa pada tiap diri itu ada penyembuh. Kita hanya perlu menjadikannya bekerja begitu ya. Jelas. Makanya kita harus cerdas-cerdas bagaimana kita mempelajari semesta alam ini untuk sebagai kinerja si rup ini untuk mengerjakan. Ya, ya. Jadi bagaimana si alam ini tidak akan mengganggu tubuh alam. Oh iya, iya. Ini juga alam. Alam tidak akan mengganggu. Makanya alamlah yang tidak akan mengganggu prosesi penggerak dalam tubuh ini. Jadi tidak menghambat perjalanan gravitasi naik turunnya si peredaran darah ataupun pengiriman suplemen yang dihisap oleh tubuh manusia, ya diperintahkan oleh sang pengendali ini untuk menggerak kemana dia bergerak. Karena tidak dikotori oleh ya mungkinlah pengotor-pengotor yang asalnya tidak diterima oleh tubuh. Ya. Itu mungkin bisa dikatakan kimiawi lah ataupun zat adiktif itu yang sering merusak. Zat adiktif ini kemudian menghalangi suatu proses penyembuhan dari tubuh. Karena di situ prosesnya kadang tergantung daripada jenis dan anunya si alam ini tadi. Alam juga mengandung kimia. Iya. Gitu. Nah, bagaimana kita membedakan tumbuh-tumbuhan ini yang benar-benar merusak tubuh atau tidak merusak tubuh, itu harus kita bisa mengolah dan meramu sedemikian rupa sehingga adiktifnya berkurang menjadi suatu penerima. Ini bisa membersihkan daripada unsur pengotor di dalam tubuh. Ibaratnya parit yang tersumbat itu harus ada yang membersihkan. Ya, ya. Memang hari ini kebanyakan juga sumbatan darah itu banyak sekali ya. Ibarat kata seperti orang membuang sampah di mana-mana. Nah, sama dengan kita memasukkan sesuatu yang merusak di dalam tubuh. Sama dengan orang membuang sampah. Nanti kalau menyumbat di got, otomatis banjir. Seperti mungkin terjadilah suatu pembengkakan di dalam tubuh. Saya katakan pembendungan.
di dalam suatu saraf-saraf. Mungkin kebocoran kandung kemih itu tidak diketahui dari mana bocornya, pasti nanti akan terjadi suatu bengkakan-bengkakan yang memang seperti di itu. situ. Jadi kalau di penyakit dalam itu gangguan ginjal bisa menyebabkan Tuh. kekurangan kemampuan untuk menahan cairan. Ya, karena suplemennya ini tadi. Ya. Bentuk dari sebuah makanan yang tidak seimbang ini tadi. Ini sebenarnya tantangannya untuk para dokter. Bagaimana apa yang disampaikan Pak. Kalau saya sih, make sense gitu ya. Cuman ini kita perlu lebih dalam lagi mempelajari ilmu kedokteran dan kesehatan, karena apa yang disampaikan Pak Pri itu menyentuh di ruang-ruang dasar dari ilmu. Bukan hanya tentang ini diobati ini ya, tetapi ya, karena bagaimana kita membersihkan parit yang tersumbat oleh sampah-sampah itu tadi. Kan seperti itu. Nah, itu tentang hal yang sifatnya dilupakan ya oleh orang-orang di masa. Justru kadang-kadang orang-orang yang mampu memakan apa saja ini kan justru itulah kebanyakan dia banyak membuang sampah di dalam tubuhnya. Nah itu dia. Menyimpan sampah. Karena bagaimana membersihkan sampah di dalam tubuh ini tidak diketahui. Tidak diketahui. Itu. Bahkan mungkin apa yang dijadikan sebagai obat ini akan bisa jadi menambah tumpukan sampah yang ada di dalam tubuh manusia. Gitu. Berarti kembali ke Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri, itu berarti kesadaran kita ya. Kesadaran bagaimana kita menjaga jagat cilik. Iya. Kesadaran bagaimana kita mengurusi dengan ilmu-ilmu yang telah disempurnakan oleh Tuhan dan kita pelajari kembali untuk kebutuhan spesies yang namanya manusia. Iya. Ataupun kalau bisa berkembang spesies yang namanya makhluk-makhluk hewan yang lain. Itu mungkin disitulah kesehatan hewan. Seperti itu. Kalau yang kecil lagi di fakultas biologi itu, kalau yang hewan ternak biasanya atau yang lain. Ya, ini saya malah jadi ingin bertanya lagi. Ada orang psikiater, psikolog atau ilmuwan ini yang kemudian membuat level kesadaran. Di mana di sini level kesadaran itu terseparasi atau terpisahkan antara rasa-rasa yang dari mulai rasa malu, bersalah, kesedihan, takut, keinginan marah dan bangga. Kemudian di garis tengah ada rasa yang dimulai dari berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian sampai ke pencerahan. Nah, hal seperti ini ada dalam tiap diri ya? Ada. Tinggal tergantung bagaimana pencerahan si orang ini untuk menggapainya. Kecerahan dari pikiran ini untuk menyempurnakan di dalam dirinya sendiri. Apakah itu bisa diketahuinya sendiri? Ataukah dengan orang yang telah praktek ataupun meneliti? Mungkinlah dalam jangka waktu yang panjang, tidak lama lah. Tidak sebentar lah ibarat kata. Sebentar ya. Puluhan tahun gitu. Mungkin pembelajarannya di bangku penelitian itu hanya 7 tahun lah. Tapi di dalam kehidupan kan selalu menggali terus. Secara diam-diam, tidak harus dikatakan kepada orang lain. Ya, ini yang kemudian sering hari ini itu kita menganggap bahwa ilmu itu dari buku. Padahal rasa-rasa ini apakah kemudian dengan buku kita bisa mengerti pengelolaannya ya? Di dalam mengelola. Buku itu hanya sebagai pedoman. Dan kita menemukan di alam. Karena dikatakan Robil Alamin. Rob ini bisa mendapatkan satu keyakinan karena rasa ini bisa didapat dalam alam, bukan didapat lewat buku. Bukan didapat rasa ini, kita mau makan buku bagaimana? Buku tidak ada rasanya. Buku juga tidak bisa menyembuhkan. Alam yang bisa menyembuhkan kita. Kejadian alam. Kalau engkau sembuh, pasti engkau tidak merasakan suatu kesakitan lagi. Nah, itu kalau dikatakan mungkin penghilang rasa sakit dalam kimiawinya. Bisa dibilang seperti itu. Dalam biologisian kan ada juga. Nah, dalam hal penghilangan rasa sakit, dari katakanlah juga sebuah, kalau dalam psikologi itu penyelesaian dari kemarahan atau kesedihan, itu bagaimana kemudian ini masuk dalam kategori pencerahan.
bukan sebuah kategori pemberian suatu solusi yang kan pasien kebanyakan tuh nganggap kalau sudah diberi obat itu sudah selesai, kemudian selesai. Berarti kan begini, manusia di dalam tiap-tiap dirinya harus mengenali ruhnya. Oh iya. Ruhnya sendiri. Jangan kita selalu beriman kepada ruh yang ada di luar. Mereka toh tidak bisa memberi pelajaran kepada, tidak memberi kemanfaatan kepada kita apapun. Iya. Ruh yang ada inilah, yang di samping kiri kanan kita inilah yang dapat memberi pelajaran dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Kalau kita mempelajari ruh-ruh yang ada di luar, bagaimana dia mau memberi pelajaran kepada kita tentang tubuh kita, tentang keselamatan manusia ini tadi? Gitu. Katakan buku seperti itu. Ya. Tapi kan kita bisa mengambil, oh daun itu namanya ini. Nah, kita cari dan kita teliti. Oh daun ini namanya ini. Kita tidak langsung percaya apa yang diasumsikan di dalam buku. Oh bisa untuk begini. Berarti kita harus membuktikan dulu di dalam kehidupan ini sebagai ada unsur apanya di dalam selain daripada itu. Benarkah itu tidak mengandung unsur-unsur adiktif ataupun yang merugikan tubuh itu tadi? Gitu. Nah itu harus kita teliti lagi ya. Bagaimana kalau itu unsurnya banyak? Ya kayak kita biasanya menghilangkan atau tidak menghilangkan, tapi meminimalisir bagaimana adiktif itu tidak merugikan tubuh. Di dalam tumbuh-tumbuhan itu terdapat banyak adiktif. Makanya tidak sembarang orang bisa meramu alam juga, karena di situ juga ada unsur-unsur kimiawi. Itu berarti tetap kembali lagi urutannya adalah dari ilmuwan yang alami, yang mengerti tentang kaidah alamiah ini, kemudian menghasilkan satu produk dan tetap di dalam skema kealamiahan itu tadi. Penerapannya juga begitu ya? Ya benar. Kalau penerapan kita itu didasarkan kepada katakanlah komersial, ya kan nanti juga orang akan melihatnya sebagai satu kebutuhan yang tidak membawa kepada kekuatan roh bagi yang jelas menggunakannya ya. Komersial itu bukan masalah komersialnya, langkahnya ini loh yang susahnya untuk menemukan ini tadi loh yang dikatakan komersial itu. Oh nilainya ya. Nilainya itu yang dikatakan beratnya untuk menggapai penelitian dan penemuan itu loh sangat nganu sekali, mencapai uji coba yang sangat luar biasa, ibaratnya sebagai pengorbanan di dalam pembuktian itu. Iya ya, ini saya jadi ingat apa yang Pak Peri ceritakan tentang yang podcast yang lalu, sampai kena dampak dari penelitiannya sendiri ya. Tetapi itu mungkin mewakili sisi berani dari seorang ilmuwan yang harus menempuh jalan itu, karena kalau saya lihat dari gambaran tentang dua segmen sifat itu tadi, sifat berani itu ada di jalan menuju pencerahan ya. Nah, tapi kan di situ berani ini modal dasar. Bukan berani untuk merugikan orang lain atau berani untuk menyalahkan orang lain, berani untuk menuduh orang lain, bukan. Berani bagaimana kita memfungsionalkan ilmu kita. Bagaimana berfungsinya ilmu kita ini di dalam kehidupan? Iya. Bagaimana ilmu kita ini bisa berpotensi betul terhadap manusia? Itu aja. Bukan masalah, oh itu ilmu itu baik atau ilmu itu buruk, bukan. Kalau saya sering dinilai seperti itu, tapi kan saya tidak peduli dengan anggapan orang yang tidak mengerti tentang apa yang saya pelajari dan apa yang saya ketahui. Bahwa pengetahuan itu saya sendiri yang membuktikan dan saya sendiri yang melaksanakannya dan mempelajarinya. Apakah orang lain mengikuti diri saya pada saat tidak mungkin, mereka hanya memandang secara fisik. Tapi sejarah para ilmuwan besar kan begitu ya, mesti timbul pasti dituduh penuduhan atau penentangan yang dasarnya sebenarnya tidak ilmu juga ya. Kan karena mungkin ya dibilang langkahnya ini tadi loh. Oh iya, langka karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara menemukan, cara mempelajarinya, dan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Kalau begitu sebetulnya ya katakanlah pada saat ilmuwan itu menemukan kaidah alamiah atau rahasia alam, misalnya Galileo Galilei atau Darwin dan sebagainya, itu kan mendapat penentangan. Nah penentangan ini tadi, bila kalau kita pada sisi netral,
menilai tentang kekuatan ilmu yang diwujudkan oleh seorang ilmuwan itu? Berarti apa ukurannya? Apakah Ukurannya, fungsionalnya? ibaratnya begini, kita melihat apa yang dibuktikan oleh orang lain dulu. Bagaimana cara orang lain itu membuktikan bahwa ilmu ini berfungsi untuk dirinya? Oh iya. Ya. Berfungsi nggak pada dirinya? Ya itu sebagai gambaran untuk mencapai penyelesaian daripada kekalutan di dalam diri manusia pada saat manusia diuji dengan penyakit-penyakit yang susah untuk disembuhkan ini tadi. Baik, jadi saya tangkap begini Pak Bri. Kalau diri kita sendiri sudah berproses mengenal diri, dalam artian roh itu dikuatkan, maka kita akan berhadapan dengan ilmuwan dalam ukuran itu ya, bukan jelas. dalam ukuran penyalahan atau apa, Nah, tetapi bukan proses untuk menggunakan hukum, dan hukum itu untuk menyalahkan si orang ilmuwan. iya. Betul. Maka jangan mudah menyalahkan orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang hukum telah engkau yakini bahwa hukum itu belum tentu kebenarannya sudah kamu berani menuduh orang yang berilmu dalam pembuktiannya sendiri ini tadi. Berarti kan manusia itu harus disadarkan psikologinya dulu, kejiwaannya dulu, mentalnya dulu. Betul. Supaya bagaimana dirinya jangan meyakini sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Makanya sesuatu yang dikatakan gaib yang ada di luar itu tidak menguntungkan sama sekali bagi diri kita. Kalau kita pelajari untuk apa? Iya. Berarti gaib yang ada di dalam diri tiap makhluk inilah yang harus benar-benar dipahamkan tentang siapa yang berfungsi di dalam tubuhnya, siapa sang penggerak tubuhnya ini tadi. Kan banyak kejadian sudah orang mati sudah ribuan, jutaan, miliaran, tapi orang itu tidak sadar bahwa sang penggerak hidup adalah ruhnya. Ya. Mungkin kalau dibalik atau jangan-jangan orang yang tidak mempercayai ilmu ini sebetulnya dia sedang melemahkan rohnya sendiri. Ya jelas. Ya. Karena dia selalu meminta rup-rup yang ada di luar. Ya. Sedang rup itu tidak bermanfaat untuk diri makhluk yang namanya manusia. Bagaimana rup-rup itu bisa menyelamatkan? Dimintai toh juga tidak memberi apa-apa. Saya berani berkata seperti ini karena saya membuktikan sendiri. Panjang perjalanan saya memahami tentang ilmu rahasia yang nyata dan yang tidak nyata ini tadi. Sangat panjang sekali ya katakan. Enggak, kalau diukur oleh kemampuan manusia ya mungkin nggak sanggup untuk mengukur berapa panjangnya ini tadi. Iya. Gitu. Iya. Ya memang ini kajian seperti ini tuh ada juga yang kemudian bisa cepat memahami, bisa tidak ya. Tapi kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan Pak Tri itu bagi kita sangat pokok ya, esensial itu, primer, dasar ya. Kebutuhan primer bagi setiap makhluk yang berada pada tubuh. Berada pada tubuh ya. Dalam diri tubuh yang namanya manusia yang paling sempurna. Maka sempurnakanlah, jagalah tubuhmu itu. Ya. Dengan memfungsionalkan ilmu-ilmu penalaran ini bisa memberi solusi bagaimana menyelamatkan tubuh ini. Ya. Dan kesadaran kita untuk bagaimana menjaga tubuh ini supaya bisa seimbang. Ya. Bukan diukur dengan pendapatan. Ya. Nah, kalau kamu punya harta banyak, kalau kamu sakit, bisakah hartamu menyembuhkan dirimu? Itu sebagai salah satu patokan saja, bukan untuk menyalahkan orang yang punya harta atau menyalahkan yang tidak punya harta atau membenarkan di antara salah satunya, tidak. Kan kita hanya sebagai bagaimana manusia ini bisa menjaga tentang kehidupannya. Dikatakan itu hak asasi manusia. Hak asasi ya. Hak tiap-tiap makhluk. Dikatakan seperti itu. Yang telah diberikan dari Tuhan kepada makhluk itu. Bagaimana makhluk ini tidak bisa sampai kepada menjaga keselamatannya dirinya sendiri. Gitu. Dengan menggunakan atau alamiah yang ada pada semesta ini tadi, yang di sekitar kita ini tadi. Kita jadikan alat
ataupun tersebar gitu ya. disediakan oleh Tuhan. Sudah disediakan oleh Tuhan. Hmm. Tetapi ini bisa saya sebut sebagai etika gitu ya. Etika di dalam pencarian ilmu gitu. Nah, etika bagaimana kita menghargai Tuhan. Iya, iya, iya. Etika bagaimana kita mengenal Tuhan. Gitu. Kalau kita tidak menggunakan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan, bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Iya. Gitu. Bagaimana kalau kita tidak bisa memahami fungsional ruh yang ada di dalam diri kita? Apakah benar kita akan bisa bertemu dengan Tuhan? Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan ini tadi? Apakah Tuhan itu sesosok? Ataukah dia sang penguasa segala-galanya ini tadi? Ya, penguasa. Aduh tanpa wanganan, serak tanpa senggolan. Itu pengetahuan itu berdasarkan atas ilmu yang ada di dalam tubuh dan yang di tubuh ini tadi, yang nampak dan yang tidak nampak. Iya, iya. Yang di dalam goib, Ya. yang di luar nampak. Yang di dalam katakan hakikat, yang di luar katakan syariat. Ya. Hukumnya nyata. Ya. Semua yang tidak nyata dan yang nyata karena berhubung sehingga menjadi nyata. Oh iya. Itulah hakikatnya ruh dengan tubuh. Iya, 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 iya. Gitu. Iya, ini saya sih jadi ingat apa yang selama ini saya pelajari, Pak Pi, dan kalimat Pak Pi itu mengingatkan tentang pertanyaan mendasar saya, tapi terjawab bahwa yang tidak nyata bersama yang nyata akan menjadi nyata. Itu kan menjadi jelas gitu ya. Makanya kalau kita belajar goib yang ada di luar, kita mengabaikan Bagaimana ya mengabaikan apa yang telah Tuhan sempurnakan kepada diri makhluk yang namanya manusia ini. Maka keselamatan itu bisa diketahui dan dirasakan oleh diri pribadi. Ya. Bukan saya orang yang paling selamat, saya orang yang sudah selamat. Tapi begitu tertimpa musibah, begitu tertimpa penyakit, bisakah mereka menyelesaikannya dengan meminta sesuatu kepada yang gaib, yang ada di luar? Iya, iya. Berarti yang agak-agak gaib ini mencari dan menemukan, sehingga yang gaib yang ada di sekelilingnya ini, yang makhluk-makhluk lain ini dalam gaib ini tadi meneliti dan memberikan sesuatu yang nyata, sehingga dapat memberi solusi kepada yang tertimpa sesuatu yang tidak dipahaminya itu. Gitu. Sebetulnya arah pembicaraan Pak Pi sudah jelas ya. Jadi petunjuk nyata gitu ya. Bagi bagaimana kita ini bisa menyelamatkan diri kita, tubuh kita. Dan ini mungkin terkait dengan apa podcast-podcast yang terdahulu bisa dilihat kembali para penyimak sekalian supaya lama-lama kita akan mengutuhkan pemahaman itu. Tetapi panduan-panduan ini harus bisa ditemukan sendiri bersama petunjuk yang menyertai tiap-tiap diri untuk fungsional bagi keselamatan diri kita. Ya. Tapi sebelum ditutup mungkin ada semacam petuah atau hal yang bisa menyimpulkan dari apa-apa ya. Nah, di sini makanya saya hanya satu pesan saja. Kenalilah dirimu sendiri apabila ingin mengenali Tuhan. Bagaimana kita mengenali diri ini tadi? Untuk sampai kepada singgasana ataupun dikatakan kursi Yuhus samawati wal ar, dalam kesempurnaannya manusia ini kita bisa gapai dan kita pahami pada saat ini. Ya. Demi untuk menjaga keseimbangan kerohanian dan tubuh manusia ini tadi. Ya. Untuk keselamatan tubuh. Ya. Ilmu kerohanian itu sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Si anu sendiri inilah yang menemukan. Ya. Makanya carilah orang-orang yang memiliki ilmu ini tadi, perjalanan ruh ini tadi. Nah, katakanlah perjalanan Robil Alamin lah. Seperti apa yang saat konten yang lalu sudah saya jelaskan tentang bagaimana Tuhan telah menjalankan kehidupan tiap-tiap diri makhluk. Nah, seperti itu. Mungkin hanya pesan saya demikian itu bisa untuk menjadi panduan bagi orang yang ingin mencari pencerahan di dalam mengenali ruhnya sendiri. Baik. Ya. Jadi penyimak YouTube sekalian, ini nanti di ending dari
konten ini Anda akan kami arahkan untuk tersambung kepada apa yang disampaikan Pak Pri terdahulu ya. Pak Prihadi sudah menyampaikan hal ini terdahulu, sehingga nanti pembicaraan itu akan lebih utuh dan lebih bermanfaat. Karena yang terpenting dari kita buat konten ini adalah juga untuk bersama-sama menemukan keselamatan dari kehidupan kita, kompetensi hidup kita. Dan tetap mohon subscribe supaya lebih berguna channel kompetensi hidup ini di sini, dan kita akan bertemu kembali dengan pembicaraan-pembicaraan yang lebih dalam lagi tentang diri kita dan ilmu sains alamiah dan rohaniah daripada diri kita. Matur nuwun.